Mulai, Rep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok daerah regional Kalimantan akan mempresentasikan geologi struktur Indonesia yang memfokuskan pada daerah Kalimantan. Nah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Ayu Nawangsari dan ada rekan saya bernama Revalina Aprilia, Muhammad Rezi Alkaf, Arini Anissa. Mungkin untuk share screen-nya bisa di-zoom ke tektonik Pulau Kalimantannya. Ya, di tektonik Pulau Kalimantan ini sendiri, pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah Pulau Sulawesi, sebelah baratnya Pulau Sulawesi. Nah, di perbedaan warna antara di gambar tektonik Pulau Kalimantan ini memperlihatkan adanya perbedaan dasar kerak yang mungkin dasar kerak dari Kalimantan ini sendiri tersusun dari dasar kerak Lukonia dan juga dasar kerak Borneo atau Banda. Dari dasar kerak Borneo sendiri itu bersifat kerak benua dan Lukonia itu bersifat dari kerak Gondwana. Setelah itu dari perbedaan warnanya lagi, dasar kerak yang berwarna agak keunguan itu berasal dari kerak Gondwana dan juga yang berwarna agak kemerahan yang berada pada lukonnya itu berasal dari Katesia. Sutur kucing itu yang berwarna hijau itu merupakan zona sutur dan juga yang berwarna keorenan itu merupakan kerak dari Australia. Setelah itu di bagian putih agak ke merah mudaan itu merupakan um, lempeng dari Australia. Nah, dari tektonik Pulau Kalimantan itu sendiri akan dijelaskan oleh Muhammad Rezi Alkaf. Kepada Rezi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Dayu. Saya akan menjelaskan tentang evolusi pada Pulau Kalimantan. Jadi pada evolusi di Pulau Kalimantan sendiri, pertama kali itu memiliki 4 fase perubahan tatanan tektonik. Yang pertama itu bakal saya jelasin adalah basement pre-Eocene. Basement ini tersusun atas kerak yang stabil di zaman Kapur awal sebagai bagian dari lempeng Asia Tenggara, meliputi barat daya Kalimantan, Laut Jawa bagian barat, Sumatera, dan semenanjung Malaysia. Wilayah ini dikenal sebagai Sundaland. Oviolit dan sedimen dari busur kepulauan dan fasies laut dalam ditemukan di pegunungan Meratus yang diperkirakan berasal dari subduksi Mesozoikum. Terus, oviolit dan unit lainnya yang menunjukkan adanya kompleks subduksi. Terdapat intrusif besar bersifat granitik berumur trias di antara cekungan Mandai dan cekungan Kutai Atas, memiliki kontak tektonik dengan formasi berumur Jural Kapur. Pada gambar kita dapat melihat, jadi pada zaman Paleosen sendiri itu magmatic arch-nya itu masih di bagian belakang atau dekat Maratus Wedge, tapi terdapat perubahan pada zaman Paleosen sampai Eosen. Di situ juga kita lihat ada back arch basin dan fore arch basin-nya pada gambar. Terus yang kedua itu ada permulaan cekungan Eosen. Pada periode Kapur dan Tersier awal dapat menjelaskan kehadiran oviolit, melanges, broken formation, dan struktur tektonik kelompok Rajang di Sarawak. Kelompok Embalu
Batas sebelah timur Sunderland selama Eosen yaitu wilayah Sulawesi, yang merupakan batas konvergensi pada tersier dan kebanyakan sistem akresi terbentuk sejak Eosen. Mulainya koalisi antara India dan Asia pada Eosen Tengah atau pada umur 50 juta tahun dan mempengaruhi perkembangan dan penyesuaian lempeng Asia. Dengan adanya subduksi pada Eosen dan sedimentasi di Kalimantan dan wilayah sekitarnya merupakan fenomena regional dan kemungkinan dihasilkan dari penyusunan lempeng sebagai akibat pembukaan bagian backyard Laut Celebes. Yang ketiga itu adalah tektonisme pada zaman Oligosen. Tektonisme pada pertengahan Oligosen di sebagian Asia Tenggara termasuk Kalimantan dan bagian utara lempeng benua Australia diperkirakan sebagai readjustment dari lempeng pada Oligosen. Di Pulau Papua Nugini, pertengahan Oligosen ditandai oleh ketidakselarasan yang dihubungkan dengan kolisi bagian utara lempeng Australia atau Papua Nugini dengan sejumlah kompleks busur. Terus di Papua Nugini ada batas konvergen pasif yang menjadi oblik. Sistem sesar strike slip berarah barat timur yang menyebabkan perpindahan fragmen benua Australia ke bagian timur Indonesia yang berpengaruh pada kondisi lempeng pada pertengahan Oligosen. Selanjutnya tektonisme pada Miosen. Di wilayah sekitar SGS pada Miosen awal tengah terjadi perubahan yang sangat penting. Pemekaran lantai samudra di SGS berhenti sebagai subduksi di Sabah dan Palawan. Mulai terjadinya pembukaan Laut Sulu. Pembukanya cekungan marginal Laut Andaman terjadi pada sebagian awal Miosen tengah. Mungkin untuk evolusi pada Pulau Kalimantan, ya yang itu saja mungkin saya kembalikan kepada Dayu. Terima kasih. Mungkin evolusinya seperti tadi. Untuk struktur dari daerah Kalimantan sendiri akan dijelaskan oleh Arini Anissa. Kepada Arini dipersilakan. Gambarnya tolong. Baiklah, sistem sesar utama di Pulau Kalimantan sendiri merupakan dibatasi tinggian oleh orogenesa dan membentuk cekungan di bagian tengah pulau dengan orientasi dari barat laut dan utara serta selatan dari cekungan Kutai Timur. Sistem sesar Adang Flexure, pergerakan sinistral berorientasi barat laut tenggara. Tinggian Maratus merupakan sekuens oviolit dan busur vulkanik kapur awal. Cekungan Barito dan cekungan Kutai dibatasi oleh Adang Flexure. Di bagian selatan Pulau Kalimantan, terdapat Schooner Mountain berumur kapur awal hingga akhir berupa batolit granit dan granodiorit yang menerobos batuan metamorf regional derajat rendah. Kompleks subduksi kapur tersier awal yang berarah timur laut dimulai dari Pulau Jawa dan membentuk pegunungan Meratus Karang. Pada Miosen akhir, terjadi pengangkatan yang membentuk tinggian Meratus, sehingga terpisahnya cekungan Barito, subcekungan pasir, dan subcekungan asam-asam. Pegunungan Meratus terdapat sesar-sesar pembawa basement yang ditandai adanya sesar naik yang diikuti dengan subduksi dan obduksi. Subduksi kapur Australia berhenti, didorong mikrokontinen Gondwana, lalu Mantle tersingkap. Banyak pembentukan suatu cekungan seperti cekungan Tarakan yang menjorok ke Selat Malaka. Kemudian sesar naik berasosiasi dengan orogenesa dari perbukitan Schooner, Pegunungan Meratus, kompleks Kucing dengan orientasi sesar relatif barat timur. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Revalina.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan magmatisme dan vulkanisme dari Pulau Kalimantan. Magmatisme pada Pulau Kalimantan itu ada busur magmatik yang menempati bagian tinggian dari permukaan Swener yang merupakan produk dari subduksi kapur. Lalu, Swener dan Maratus merupakan magmatisme pada zaman Pratesiar yang menunjukkan banyaknya keterdapatan batuan granit dan juga granodiorit. Pembentukan magmatisme Pulau Kalimantan sendiri itu terbentuk dari Laut Cina. Untuk busur magmatisme Pulau Kalimantan itu ada pada zaman Paleosen sampai Oligosen, yaitu pada perbukitan Swener. Pada komplek rangkaian kucing hingga tinggian sempurna. Itu menurut Carly dan Mittel tahun 1954. Lalu ada busur magmatis Swener, yaitu pada zaman kapur granit, tonalit. Terus ada busur magmatik Kalimantan Tengah, yaitu kucing, pada zaman Paleosen, Gabbro. Lalu ada busur magmatik Borneo UB pada zaman Kapur sampai Eosen Gabbro, dan juga busur magmatik Kalimantan UB pada Permian sampai Trias granit. Untuk Kalimantan sendiri itu tidak memiliki gunung berapi karena letak Pulau Kalimantan tidak berdekatan dengan jalur lempeng tektonik atau jalur magma. Akibatnya, prosentasi dari kemunculan kerucut gunung berapi di Kalimantan sendiri itu sangat kecil, karena Pulau Kalimantan tidak dilalui oleh jalur magma Eurasia dan Indo-Australia, yang berbeda dari Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa yang berdekatan dengan jalur magma, yaitu lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia. Lalu untuk sumber daya mineral yang ada di Pulau Kalimantan itu ada potensi hidrokarbon, potensi oil shale, potensi minyak bumi, bauksit, dan nikel. Potensi bencana alam yang ada pada Pulau Kalimantan itu ada gempa bumi dan juga banjir pasca eksploitasi. Lalu untuk komplek batuan dasar di Kalimantan bagian barat dan bagian tengah Kalimantan, termasuk penggunaan Swener, mewakili singkapan dasar benua terbesar di Indonesia. Batuan yang berasosiasi dengan pinggir lempeng Kalimantan mencakup opiolit atau kerak samudra dan melange. Potongan lantai samudra atau kerak samudra terdapat beberapa tempat di daratan Borneo. Potongan-potongan ini dicirikan oleh susunan batuan beku yang padat gelap tipe basah dan ultra basah dengan komponen granit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin dari pemaparan materi daerah Kalimantan ini, apakah dari peserta Zoom ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Dipersilahkan. Baiklah, kepada Heru Cahyono, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar baik. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah pada Pulau Kalimantan memiliki 4 fase perubahan tatanan tektonik. Mungkin bisa dijelaskan dan disebutkan. Terima kasih. Mungkin dari anggota dari daerah Kalimantan sendiri, apakah ada yang ingin menjawab? Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Heru. Ya, silakan. Apakah suara saya sudah masuk di Saudara Heru? Siap, sangat jelas Saudara Rezi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Heru.
Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada Pulau Kalimantan sendiri memiliki 4 fase perubahan tatanan tektonik. Yakni yang pertama itu adanya pembentukan basement pada zaman Pliocene, terus permulaan pembentukan cekungan Eosen, terus adanya tektonisme Oligosen, terus yang terakhir itu ada proses tektonisme di Miocene. Apakah pertanyaan saya bisa menjawab dari pertanyaan Saudara Heru? Mungkin sedikit menambahkan untuk penjelasan lebih rincinya itu, pada basement pra-Eosen itu ada subduksi antara Pulau Sunda atau dari dasar kerak Kalimantan sendiri dan juga mikrokontinen dari pecahan Gondwana. Nah, hasil subduksi itu akan menimbulkan kolisi tumbukan benua-benua yang membentuk pegunungan daratan tinggi Malatus. Nah, setelah itu ada cekungan Eosen itu, akibat subduksi akan timbul gaya ekstensi yang menimbulkan cekungan. Proses kolisi di bagian dekat Laut Cina Selatan atau Barat Laut. Jadi akibat pemekaran dari blok arah timur mengalami subduksi ke arah daratan utara. Jadi dari kolisi itu sendiri membentuk daratan tinggi Kucing. Mungkin dari Heru, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Apakah peserta Zoom yang ada di dalam ini ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, sepertinya tidak ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari daerah Kalimantan dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya sebagai moderator dan juga mewakili para teman-teman dan rekan-rekan saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.